Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulimatin wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi linnisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adadan ma wasi'au ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada pertemuan yang ke-8, yaitu masih dalam pembahasan infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi, yaitu tidak menyebut-nyebut apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut pemberiannya, dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima, mereka peroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 262. Keterangan ini, ayat ini menurut dengan sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7 tadi yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di dalam ayat tersebut, inti pembicaraan kita adalah dorongan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan untuk tidak merusak amal dengan menyebut-nyebut pemberian kita tadi. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti perasaan si penerima adalah karena ketika kita memberi, maka harta itu kita sebut-sebutkan kepada orang lain atau kita sebut-sebut kepada orang yang menerima. Mereka akan tersinggung karena kita telah berbuat kebaikan kepadanya. Lalu kita meremehkannya dan menganggap bahwa orang yang telah kita beri itu sebagai orang hina. Nah, jadi apa yang kita kerjakan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka sedekahnya kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Seperti kita yang pernah kita sebutkan, yaitu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutkan pemberian yang pernah kita berikan. Kedua, orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Dan ketiga adalah orang yang biasa meminum khamar dan sebagainya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullahu taala menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai adab bersedekah. Janganlah kalian merusak sedekah dengan man dan adha. Mengenai penjelasan man dan adha, ada beberapa penjelasan dari para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan bahwa man adalah menyebut-nyebut sedekah di hadapan orang yang diberi. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ketika kita memberi sedekah, maka sedekah itu kita sebut-sebutkan seolah sedekah itu murni dari kita. Padahal sedekah itu adalah titipan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang diwajibkan kita untuk berbagi. Jadi sedekahnya kita tidak boleh disebut-sebut. Sebagaimana ada pepatah mengatakan tangan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Dan adha adalah pemberitahuan sedekah itu kepada orang lain. Jadi ketika kita bersedekah, kita tidak memberitahu kepada yang kita sedekahi seolah-olah, kemudian tapi kita sedikit bercerita bahwa kita setelah bersedekah kepada si fulan, kita setelah memberi sesuatu kepada si fulan. Nah, itu sama saja.
Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa man adalah memerintahkan orang yang diberi tadi melakukan sesuatu pekerjaan tanpa dibayar sebagai pengganti pemberiannya. Adapun adza setelah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah miskin. Sebagian ulama lainnya berkata bahwa arti man adalah bahwa dengan pemberian tersebut orang-orang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi. Dan adza adalah membentak orang yang diberi karena telah meminta-minta. Nah, itu sama saja. Jadi, seolah-olah ketika kita memberi, orang lain itu tidak mempunyai kemampuan. Nah, kita mempamerkan harta kita seolah-olah orang yang kita beri itu sangat miskin sekali. Nah, begitu juga ada ketika kita diminta-minta, ada orang yang miskin meminta-minta kepada kita, kita memberi dia tapi dengan bentakan-bentakan, dengan hinaan-hinaan. Nah, Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata, arti man yang sebenarnya adalah orang yang memberi merasa bahwa dirinya lah yang berjasa kepada orang yang diberi, dan perasaan itu ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan seperti di atas. Padahal seharusnya orang yang memberi itu merasa bahwa orang fakir yang diberi itu telah berjasa kepadanya. Karena kita memberi kepada orang fakir itu seharusnya berjasa kepada kita, karena dengan kita memberi kepada mereka maka Allah memberi kita pahala. Karena apabila tidak ada mereka maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari pahala kita. Karena apabila orang miskin tidak datang kepada kita, harta kita mau kita berikan kepada siapa? Jelas harta kita harus kita berikan kepada yang membutuhkan. Jadi seharusnya kita dengan lapang dada berterima kasih kepada mereka, karena sebab mereka datanglah kepada kita maka kita diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan, kita diberi pahala oleh Allah karena sedekah kita kepada mereka. Dan mereka berjasa sekali kepada kita, karena orang fakir itu telah menerima hak Allah Subhanahu wa taala darinya, sehingga ia terbebas dari tanggung jawab dari azab Jahannam yang akan menimpanya karena tidak menunaikan zakat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, hari kiamat adalah hari yang penuh dengan ketakutan, kesusahan, dan penderitaan sebagaimana akan dijelaskan sebelumnya. Dalam akhir risalah ini, barang siapa yang tidak mengalami ketakutan dan penderitaan pada hari itu, sesungguhnya ia telah memperoleh keberuntungan dalam artinya kata yang sebenarnya. Jadi ketika di hari kiamat nanti kita akan beruntung apabila amal-amal ibadah kita tidak kita ceritakan kepada orang lain, tidak kita pamer-pamerkan kepada orang lain, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mungkin ya, cukup sampai sekian saja pertemuan kita kali ini. Semoga hari-hari berikutnya kita akan melanjutkan ayat yang ke-9 tentang sedekah dan masih banyak ayat-ayat tentang sedekah yang perlu kita jelaskan satu persatu. Semoga duduknya kita ini menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi sebab amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.